rekan kreatif Senusantara, berjumpa kembali dengan Bunda Ina di perjumpaan dengan seorang tokoh muslimah, seorang pengusaha resto yang sangat handal. Untuk lebih lanjutnya lagi, silakan ikuti dan subscribe YouTube ini, karena kita akan melanjutkan bincang-bincang dengan ownernya, yaitu seorang muslimah pengusaha yang cukup aral melintang di Kota Bekasi khususnya dan sekitarnya, kota dan kabupaten. Saya berada di ruangan serbaguna yang bisa dipakai oleh masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya. Ruang serbaguna untuk event-event pernikahan, ulang tahun dan lain sebagainya. Ini tidak terlalu luas, tapi cukup untuk membuat event-event ini sangat inovatif, yang karena sangat unik ya, dengan memakai kreasi bangsa, kreasi memakai sumber daya alam yang bisa dikreasi menjadi lampu-lampu yang cantik di rumah makan Wulansari ini. Ini di sini bisa dipakai event untuk beberapa ormas mungkin, atau bisa dipakai acara ulang tahun, bisa juga dipakai acara tunangan atau apapun itu. Rekan kreatif Senusantara, inilah hasil inovasi, hasil kreasi bangsa seorang muslimah yang bernama Hajah Harti Muntako. Beliau tidak henti-hentinya berinovasi untuk membuat supaya ruangan ini membuat konsumen betah, membuat konsumen nyaman, karena di sini sangat friendly dan familiar. Dan beliau pun tidak segan-segan untuk terus bertegur sapa dengan seluruh konsumennya. Seringkali beliau menyapa para konsumen di tempat usahanya. Itulah yang membuat para konsumen betah dan merasa nyaman untuk mengadakan event di sini. Itulah yang membuat Bunda Ina ingin sekali hadir dan mengenalkan sosok beliau kepada Anda semua. Rekan kreatif Senusantara, berjumpa kembali bersama Bunda Ina. Episode kali ini saya akan menampilkan sesosok Bunda yang sangat penuh inovasi, sangat kreatif di dalam memajukan usaha. Kali ini kita akan menggali pengalaman beliau, karena beliau sudah tidak bisa diragukan lagi pengalamannya aral melintang khususnya di bidang kuliner, dan sangat sudah terkenal. Namun beliau tidak asing lagi khususnya di Kota Bekasi. Beliau mempunyai beberapa resto dan juga sekarang merambah ke wedding organizer ya Bunda ya. Inilah sosok seorang Bunda Harti yang terkenal dengan Bunda Harti Muntako. Selamat sore, assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Ina yang cantik, Sehat energik. ya, luar biasa, alhamdulillah. Kabar saya sehat-sehat selalu, hanya sekarang lagi ada kurang sehat matanya. Tidak apa-apa Bunda, tidak apa-apa, tetap cantik walaupun tertutup kacamata hitam. Bunda Harti, kita ingin berbagi pengalaman nih, terutama motivasi Bunda terhadap rekan kita Senusantara, para pengusaha khususnya muslimah. Kami ingin tahu dari tahun berapa Bunda merintis resto yang namanya Wulansari ini. Khusus Wulansari ya? Boleh Wulansari atau apapun yang Bunda kerjakan, atau proyek apa yang Bunda sedang kembangkan saat ini. Ya kalau mulai bisnis mas, saya mah dari masih kecil Mbak Ina. Masya dari Allah. kelas 5 SD atau 4 SD itu saya udah mulai berdagang. Sudah jiwa wirausaha Sudah tentunya menjadi ya. apa ya? Bukan inang-inang, pedagang kaki lima asongan. Itu Kelas kelas 4 SD setahu saya. Iya. Saya punya tetangga, dia bikin gorengan, dia bikin makanan
pernik-pernik apa gitu, saya jualannya dulu di Halim Perdana Kusuma. Masya Allah. Itu resikonya kalau ketangkep sama security di bandara, kita dimasukin ke mobil, masih anak-anak kecil ya, SD Iya, kelas iya, 4 iya, segede apa sih? Itu kebetulan bapak saya orang angkatan udara, Iya, iya. tinggal di Halim Perdana Kusuma, jadi kalau saya nakal itu pasti ditaruh di pos POLAU namanya, pos polisi angkatan udara, dan orang tua ditelepon, terus kita diambil, dijemput sama orang tua, pastinya tahu sendiri kan, sudah sampai di Iya, rumah iya, kita iya. diapain? Luar biasa. Udah disabetin pakai sapu Berarti lidi. saat itu ada larangan dari orang tua ya, Oh tapi iya, Bunda tetap melakukan tetep itu saking ya. merasa Hobi ya? satu senang, Iya. bisa dapat uang, bisa Masya Allah. dapat uang jajan sendiri. Kedua juga banyak temen yang begitu. Saya niru kakak saya. Luar biasa. Kakak saya juga dagang, jadi Iya. saya ikut-ikut. Iya, iya. Padahal iya. kakak Tahun sudah larang. berapa itu ya Itu kira-kira? tahun berapa ya? Tahun 68. Masya Allah. Masih 8 tahun ya, 10 tahun lah. Tahun 70-an. Tahun 70-an, Iya, 68 iya, sampai iya. 70 Oh, tuh saya, masih balita itu. iya masih Masya balita Allah, banget. luar biasa. Kelas 4 SD, kelas 5 Iya, SD itu iya, udah. iya. Kemudian setelah itu usaha yang pertama serius dirintis apa dan tahun berapa kira-kira kalau begini? Jadi berkesinambungan. Iya. Begitu SD lulus, masuk SMP, saya dimodalin freezer kecil, kulkas kecil, Oh, iya. 1 meter. Iya. Itu udah mulai dagang es mambo. Masya Allah. Bikin es mambo, sekolah kita bawa pakai Iya, sepeda. iya, iya, iya. Kadang-kadang tuh saking keberatannya termos esnya, goyang-goyang naik sepeda tuh. Jadi, Luar biasa. ya saya masukin ke sekolahan, apa kantin sekolah. Iya, iya. Begitu lonceng bunyi, saya buru-buru baru masuk, sampai gurunya udah sampai di depan kelas, saya baru masuk karena naruh itu dulu, termos es dulu. Masya Allah. Dari SMP kelas ke SMA, Iya. saya masih jualan juga. Jualannya apa? Rujak, Masya Allah. dagang rujak, beli buah-buahan yang udah bocel-bocel. Sendiri ya? Iya. Masya Itu ini Allah. saya saking pengen beli sepatu yang bagus, baju yang bagus, Luar tas yang biasa. bagus, pengen fashionable tapinya nggak Iya, punya iya. modal, akhirnya Iya. saya jualan rujak kalau nggak salah waktu itu SMA saya udah di Bekasi ya. Jualan iya, tuh iya. belanjanya di Pasar Baru Bekasi. Belanja buah-buahan yang udah ditanding-tandingin yang paling murah. Iya, Kalau iya, yang iya. bagus-bagus kan mahal. Saya beli Iya. murah-murah. Sampai rumah yang busuk-busuknya, yang bocel-bocelnya saya iris-iris jadi rujak tuh, teman-teman saya udah tahu kalau Sabtu Minggu berarti Harti udah jualan rujak. Masya Allah. Jadi Gitu. tidak ada sebuah keberhasilan tanpa perjuangan. Ya, Dan tanpa harus rutin, kerja keras. tidak boleh Fokus bosen. ya. Tidak boleh Fokus bosen, di rumah terus ya. dijalanin. Luar biasa. Jadi sejak kelas 4 SD sampai sekarang ini saya tidak pernah berhenti terus. Iya, iya, Mau iya. tidur pun saya harus punya rencana. Iya. Ya, tidur aja saya punya rencana. Masya Allah. Sampai di toilet pun saya masih whatsappan. Iya, 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 iya. Jadi gitu. Tidur masih berencana. Iya, iya. Di toilet pun saya masih Iya. whatsappan kalau sekarang gitu. Masih ya, Iya. luar biasa. Bunda Harti ini ya, saat ini usaha apa saja yang sudah berjalan dan yang dalam perencanaan ke depan? Sekarang ini saya membawahi 4 rumah makan. Oh iya, Yang- di mana saja? Menurut saya mah cukup besar ya segini Iya. ya cukup Alhamdulillah. representatif ya, Ibu Ina tahu ya. Iya, Restoran iya. saya 4-4-nya semua ada gedung pernikahan. Iya, di Baik sini yang- ya kalau iya. gedung pernikahan. Di sini 1, di Geria 1, di Oh, Tambun iya. 1. Iya. Dan ke depan di Jonggol Namanya semuanya sama? Sama, hanya Bu? beda dikit lah. Ada Geria iya. Wulansari, ada Iya. Wulansari 1, ada Wulan Tambun, Saung Wulan Tambun, ada Wulansari di Jonggol. Iya. Semua pokoknya kita grup Wulansari grup di bawah naungan. Ngomong-ngomong Bulan Sari itu diambil dari nama apa atau nama siapa? Bu? Nama Nah, Wulan- Bunda iya. sendiri kan Bunda Harti ya. Iya. Dulu Wulansari itu awalnya nama anak saya yang pertama Wulan. Oh iya. Terus begitu lahir anak ketiga, perempuan lagi, kata ibu saya suruh namain Sari. Oh, Jadi gabungan. supaya jadi gabungan dari 2 anak pertama dan anak ketiga, anak bungsu ya. Alhamdulillah. Jadi Wulan dan Sari. Kebetulan cantik sekali nih gabungan dua nama ini Iya, ya. cocok ya, Alhamdulillah. jadi berkah namanya. Iya, berkah dan hoki ini. Bawa ciptaan nama dari neneknya. Alhamdulillah. Tapi sekarang ini saya sudah menggunakan nama cucu-cucu saya. Oh iya. Contohnya nih, saya sekarang bikin hotel nih, di atas ini saya Oh, sudah iya. namakan
Nadim Hotel. Masya Allah. Nadim Benyamin Berapa tuh lantai, Bun? ini rencananya mau 6 lantai. Oh, 6 lantai. Tapi baru sampai Nadim lantai 5, Hotel. mungkin nanti diteruskan setelah ini selesai. Soft opening dulu baru kita bikin satu lantai lagi. Posisi rumah makan yang kita sekarang berada itu di daerah mana, Bun? Jalan apa? Ini Jalan Raya Kemakmuran nomor 45. Iya. Kalau yang di Gria Kota itu Bekasi, Kota ya? Bekasi, Iya. Yang sebelah sana Jalan Kemakmuran Raya nomor 15. Oh, Karena lebih dekat dengan Pemda iya, kan. iya. 15 ke sini 45. Tuh. Yang paling besar yang di mana, Bun? Yang paling besar di Tambun. Saunggulan yang di Tambun Tambun. itu hampir 1 hektar. Kabupaten ya? Di kabupaten. Iya, iya. Satu di Kabupaten Bekasi, satu di Kabupaten Bogor, Iya. Cilengsi, Betul. masuk Kabupaten Bogor. Betul. Itu rencana juga kita akan bikin gedung pertemuan lagi. Alhamdulillah. Insya Allah. Saya juga melihat ya bagaimana masyarakat Kota Bekasi ini mempergunakan gedung dan Gria Wulansari ini luar biasa di Kota Bekasi ini, sepertinya ini salah satu yang diunggulkan ya, Bunda, ya. Enggak juga sih, banyak gedung-gedung lain. Hanya mungkin gedung saya karena orang bisa langsung berhubungan dengan Dan owner. lebih familiar ya. Lah itu lebih dia. familiar, yang Saya selalu membuat bisa orang nyaman. Bunda selalu memberikan menyapa, kelebihan-kelebihan ya? gitu. Selalu menyapa, betul, Iya. betul. Itulah kelebihan seorang Bunda Harti Muntako. Kemudian Bunda Harti, di saat pandemi nih, inovasi apa yang Bunda lakukan supaya tidak terasa merasakan keterpurukan saat ekonomi terpuruk, kata orang-orang ini. Iya. Ada yang anak-anak milenial ini sampai mengatakan bahwa depresi tingkat tinggi, tingkat dewa katanya. Saya lihat Bunda ini santai-santai aja gitu di dalam melakukan usaha. Inovasi apa, Bun, yang dilakukan? Kita menjadi follower itu bukan tidak baik. Iya. Kalau menjadi follower yang baik itu Betul. lebih baik. Luar Contoh, biasa. kita lihat Setuju, saya. waktu pandemi ini pemerintah kan membagikan sembako. Iya, Itu ribuan paket, jutaan paket. betul. Saya berpikir dulu 20 tahun yang lalu saya memang punya toko beras. Begitu almarhum suami meninggal, saya tutup karena udah nggak sanggup. Saya pikir perlu waktu lagi untuk memulainya kan. Nah, pas pandemi kemarin, saya lihat pemerintah memerlukan jutaan paket sembako. Saya berpikir kenapa saya nggak mulai lagi buka toko beras. Toh 20 tahun yang lalu juga saya juga yang Iya, memulai. iya. Baru setelah saya Sempat kewalahan. merintis ya, Iya, Bu? begitu kewalahan, akhirnya suami take over, ya ambil alih. Saya hanya ngurusin rumah makan, Iya. sama bisnis advertising saya. Jadi Ibu Ira lupa ya, saya ada Iya, advertising betul, juga. betul. Ada advertising Iya. lagi selain ini ya. Terus di saat-saat saya bingung juga saat itu di bulan awal Maret, Awal-awal awal pandemi Maret ya, saya masih bisa menggaji 100% karyawan saya, walaupun Masya sebagian Allah. udah di rumah. Iya, kurang lebih berapa orang, Bun? Kalau satu seluruh- resto. Satu resto ada 60, Masya Allah. paling sedikitnya 50. Tidak ada yang dibuka, Kak, Bun? Awal pertama kita rumahkan separuh Oh iya, rumahkan dengan ya, gaji buka. yang full, Iya. full 100%. Di bulan Juni, dari Maret, April, di bulan April kita tarik satu-satu lagi karena saya udah punya ide dagang beras. Saya buka luar lagi biasa. toko beras saya, Iya. dan alhamdulillah respon masyarakat Iya. luar biasa. Saat itu Beras terjangkau dan pantas ya, dimakan ya. beras murah, tapi saya kan pengalaman cari beras murah Iya. yang layak Pantas, makan layak dan makan. enak, dan saya tahu di mana lubang-lubangnya itu. Saya datengin pabrik-pabrik di Indramayu, di Kerawang, di Subang, di Sumedang, itu semua pabrik-pabrik juga membutuhkan kita sebagai marketing dia. Tontonan nih, Bun ya. Bukan tontonannya, sehari itu saya bisa 30 ton. 30 ton itu tiga truk besar, Bu Ina. Saya pun sempat memesan waktu itu. Iya, waktu itu Bu Ina. Banyak teman-teman santunan, betul. tertolong juga, dia bilang, aduh untung ada Bu Harti gitu ya. Selain itu, Bun, selain beras. Selain beras, Inovasi saya apa punya lagi nih? ide karena di online tuh orang nawarkan makanan secara online. Betul, Saya marak punya ya. restoran ya, jadi saya biasa hanya masarkan produk makanan restoran. Kayaknya nggak mungkin. Iya. Kalau jarak jauh kayak gurame itu udah nggak enak lagi. Betul. Ayam Masih harus awet di-frozen. ya. Jadi semua saya berinisiatif memfrozenkan makanan yang ada di Wulansari. Iya. Dengan menu tambahan, saya pikir rendang itu bisa tahan sampai sebulan 2 bulan. Betul. Saya panggil tukang masak yang orang Padang yang makanannya enak, saya panggil, coba kamu bikinin rendang saya.
Akhirnya dengan Itu label, favorit saya tuh Bun. ya dengan Rendang label Ulansari. rendang Oma Harti. Oma Harti, ya betul betul betul. Itu Rendang Oma bener-bener Harti. sehari itu saya bisa sampai 20 kilo. Masya Allah, satu hari ya? Satu hari bisa 20 kilo, karena orang pesennya kan nggak sekilo 2 kilo. Iya, iya. Jadi dia pesen untuk rumah sekilo, buat mertuanya sekilo, buat Iya. orang tuanya sekilo, 3 kilo satu orang. Masya Temen Allah. saya ratusan, bisa bayangin Bu Ina. Betul. Iya, tadi aja kita pagi tadi satu hari ini buat wedding tadi yang Iya. keluarganya Pak Wali bisa 20 kilo tadi itu. Masya Allah. Karena undang 500, 20 kilo cukup lah. Iya. Itu tadi satu apa hari lagi aja nih, untuk selain wedding. rendang yang Selain rendang research saya yang frozen kan? teman-teman saya itu kan vendornya resto saya kan, Iya. ada yang bikin tekwan, Iya. empek-empek, Iya, sampai duren ya kalau nggak siomay, salah ya, Bu. Kalau duren itu kita jujur dari distributor ya, Oh, iya, karena iya. duren nggak ada di sini, Iya. itu dari Tapi Palu. sempat banyak juga ya Bu, Duren itu penjualnya. saya juga Luar biasa. ribuan pack gitu, ribuan pack sampai saat ini pun nggak Masih pernah ada berhenti, yang pesen ya? masih ada aja. Luar biasa. Memang Sekarang saya- malah ada RW saya yang notabene juga masih family keluarganya Pak Wali bikin cireng. Oh, Saya order ratusan pack juga. Masya Minimal kalau orang makanan itu makanan ringan ya. Iya. Minimal saya punya temen datang ke rumah, datang ke kantor, saya bisa bawain oleh-oleh cireng. Masya Allah. Cirengnya enak banget. Produk Nanti masyarakat iya. warga Kota Bekasi Nanti ya? Bu Gina saya kasih ya. Luar biasa. Cobain. Jadi Siap, siap. saya Pasti bisa enak. memberdayakan warga sini juga. Iya. Warga Produk sekitar, UMKM sekitar ya, ya Bu? semua kita pasarkan melalui Ulansari Iya. gitu. Masya Allah, Bunda Harti. Ini saya melihat ya, Bunda ini bertangan dingin. Apapun yang Bunda kemas, apapun yang Bunda sajikan, masyarakat pasti suka. Insya Allah. Ini yang selalu membuat kami iri nih Bun, sebagai perempuan. Saya terkenal membina, tapi saya tidak punya produk karena saya pengusaha jasa gitu ya. Iya. Saya tidak punya produk seperti yang Bunda buat seperti sekarang ini. Adakah tip-tip yang Bunda akan berikan kepada rekan kreatif Nusantara untuk memotivasi rekan-rekan supaya di saat pandemi ini tetap berkarya, tetap menghasilkan, tidak ada rasa putus asa? Ya. Jujur saya hanya punya semangat. Dan semangat saya seperti tadi saya katakan dari SD sampai SMP sampai SMA, saya tidak pernah bosan. Karena bisnis ini perasaan kayak hobi ya. Iya, iya. Makin banyak tantangan saya makin bahagia. Iya, iya. Karena tantangan itu akan menghasilkan lebih dari yang biasa. Harus tetap optimis. Iya, sebenarnya. optimis. Dan satu lagi Wina, kita harus berbagi. Allah janjikan kita lebih kalau kita mau berbagi. Betul nggak Bu Wina? Akan dikali lipat Nah, itu gandakan dia. ya sampai Tapi memang ratusan. kita tidak boleh mensiarkan sedekah kita kepada orang lain. Cukup saran aja kepada adik-adik, teman-teman semua yang belum belum bernasib baik, dimulailah dari sedekah. Sedikit kita punya, sedikit pula kita sedekahkan. Banyak kita dapat, banyak pula kita sedekahkan. Itu saya. Nggak ke orang lain, ke saudara sendiri dulu. Nggak yang jauh, yang deket dulu. Iya. Gitu Bu Ina. Jadi dengan ikhlas, tanpa keikhlasan mungkin Tuhan pasti tahu. Luar biasa Iya. ya. Semangat Bunda ini sangat luar biasa. Rekan kreatif Nusantara, bincang-bincang kita bersama Bunda Harti Muntaho ini sangat luar biasa. Beliau ini selain pengusaha yang handal, beliau juga mantan ketua IWAPI Kabupaten Bekasi dan juga ketua APJI ya Bunda ya, ketua APJI, dan sangat religi beliau ini. Beliau berpesan kepada kita semua, jangan pernah takut untuk bersedekah, jangan pernah takut untuk berbagi, dan jangan pernah gentar dengan masalah apa yang Allah berikan, karena segala ujian yang diberikan Allah, insya Allah Allah tidak akan memberikan sesuatu yang sangat berat melebihi kekuatan manusia itu Betul. sendiri. Maka dengan itu Bunda,
terima kasih atas berbaginya. Kami harap Bunda terus bisa memotivasi Amin, amin. Makasih doanya Bu Ina. menjadi idola kami, menjadi panutan kami ini yang harus tetap berjuang. Mudah-mudahan Bunda juga akan terus dan terus memberikan semangat kepada kita semua dan Insyaallah. dengan rasa percaya diri, percaya kepada Allah. Saya lihat kan Bunda juga seorang muslimah yang cukup religius. Terima kasih atas bincang-bincangnya Bunda, sehat selalu, Amin, sukses terima kasih. selalu. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan, panjang umur, sehat untuk Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bu Ina terima kasih doanya, doa yang terbaik juga buat Bu Ina ya. Amin, 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 amin. Terima kasih Bunda. Rekan Kreatif Nusantara, terima kasih atas wawancara dengan Bunda Harti Muntako kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat memotivasi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.